Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note. Dan sekarang kita memasuki hari ke-42, di mana di hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita sudah pelajari di hari ke-41, yaitu tentang HTML, ya, Hypertext Markup Language. Oke, kita masuk ke challenge pertama ya. Nah, ini apa yang sudah kita lakukan di hari 41. Jadi kita bikin very simple website. Isinya itu biodata ya. Isinya biodata, pure hanya pakai HTML. Layoutnya kayak gini, berantakan. Nah, sekarang kita akan coba untuk buat profile picture kita. Ini bisa bersebelahan ditaruhnya dengan bagian yang ini ya. Menggunakan apa? Menggunakan table ya. Jadi dulu kalau waktu belum ada CSS itu kita stylingnya pakai table ya teman-teman. Bahkan mungkin sekarang juga masih ada yang pakai table ya, terutama kalau mau styling untuk ini email ya. Karena setahu saya nggak semua email klien itu support pakai CSS. Jadi masih pakai table. Anyway, nah caranya gimana? Caranya kita akan bikin table pakai tag table kayak gini ya teman-teman. Table. Nah, table ini kan ada baris, ada kolom ya. Kalau di HTML itu kita buat dulu row-nya ya, pakai tr, table row. Baru di dalam table row ini akan ada datanya ya, cell-nya, yaitu dengan menggunakan tag table data. Oke, kita akan copy, kita akan cut yang image-nya di sini. Oke ya. Nah, kemudian di sebelahnya kita akan bikin table data lagi. Kita akan cut yang ini ya. Oke, kita masukkan di sini di dalam table data yang kedua dan masih di row yang sama. Nah, ini jadi ya teman-teman. Oke, ini jadi tapi mepet ya, mepet. Nah, jadi kita bisa pakai satu atribut namanya cell spacing ya. Cell spacing itu memberikan space di dalam cell-nya. Tidak recommended pakai ini karena ini udah deprecated, karena harusnya pakai CSS. Tapi untuk case ini ya bolehlah, cincai lah. Oke, kita masukin coba 20. Oke. Nah, ini berarti 20 pixel untuk spacingnya ya. Nah, sekarang lumayan lebih rapi. Nah, nextnya saya akan menuliskan ini kan udah teaching. Nah, di bawah teaching ini kita akan bikin section baru. Namanya skills ya. Oke. Skills, teaching skills. Pakai H2 aja ya. H2 aja deh. Oke, di sini kita tambahin HR lagi. Oke, nah skills ini kita akan pakai table juga ya. tr. Oke. td. Nah, kita masukkan skill. Misalnya Golang programming language. Gitu ya. Terus sesudahnya kita masukkan emoticon ya. Command control space. Nah, kita cari emoticon star. Pakai yang ini aja ya. Oke, sip. Mantap. Nah, ini kita kasih aja 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita
kita copy lagi. Ya, terus kita masukin lagi misalnya Elasticsearch. Ya, misalnya ini 4. Oke, mantap ya. 1, 2, 3. Oke, belum ke update. Oke, terakhir kita masukin Python ya. Programming language. Nah, misalnya kita masukin 3. Oke. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nah, terus kita mau masukin lagi skills yang nggak related ke programming language. Ya. Atau nggak related ke software engineering. Itu kita mau tampilin di sebelah sini ya. Jadi ada kayak 2 section gitu. Nah, caranya kita bisa copy lagi TD di sini ya, tapi itu kayaknya bakal messy. Jadi saya akan bikin tabel lagi. Saya akan copy lagi tabelnya. Tapi di sini saya ubah dulu ya. Misalnya apa ya skill? Oke, cooking deh. Cooking. Ya, mungkin 3. Cooking, piano ya. Masih 1. Baru belajar. Oke, ini kenapa Langwang? Oh, ini Langwang. Language ya. Typo. Oke. Nah, ini ya. Tapi kan kita mau taruh di sini. Jadi kita bikin table lagi. Table. Kita bikin tr td 2 kali. Di table data yang ini kita masukin table yang isinya skill related ke software engineering. Kayak gini ya. Oke. Mantap. Nah, TD yang kedua kita masukin table yang isinya skill yang bukan related ke software engineering. Nah, kita paste di sini. Oke, mantap. Ya, sekarang kita udah punya 2 buah table. Nah, kita mungkin bisa kasih border ya. Border. Kayak gitu. Jeleknya. Atau di sini kali. Border. Oke. Table. Border. 1. Oke. Nah, ini kan kita coba ya. Cell padding. Cell padding. 0. Oh, bukan. 1. 2, 3. Oke. Buat itunya doang ya. Tapi saya belum menemukan ini buat naik ke atas. Tapi ya sudahlah ya. Ya menurut gue cukup oke sih pakai table soalnya. Nah, kita masukin aja mungkin hobi ya. Atau apa ya? Hobi ya, mungkin kita bisa masukin hobi. Nah, saya ingin memperlihatkan kalau table itu dia punya namanya heading ya. Jadi kita bisa masukin aja sini hobi, hobbies ya, hobbies. Oke, HR, horizontal line. Nah, kita bikin table, bukan tab, tapi itu apa ya? Table, oke. Nah, caranya gimana? Caranya itu pakai elemen namanya t-head. Kalau nggak salah ada namanya t-head, nggak ada ya. T-head, t-head, t-head. Bentar ya.
Kayaknya ada deh. Nah, ini ya. T-head. Table head element ya. T-head. Kayak gini. Oke. T-head. Betul. Terus TR. TR. Oke. Terus TH ya. Nah, ini untuk kita bilang ke HTML kita mau bikin header dari table kita. Nah, misalnya hobi. Gitu ya. Atau apa ya? Oh, jangan hobi deh. Experience. Oke. Oke, kita kasih date. Terus kita kasih organization gitu. Organization/company. Oke. Ini head-nya. Jadi ini table header. Nah, untuk body-nya kita bisa masukin di T-body ya. Nah, ini lebih untuk kita nanti waktu styling itu mempermudah ya. Kalau kita mau styling body-nya doang gitu ya. Nah, kita bisa masukin TD misalnya 2008 sampai 2014 gitu ya. TD-nya apa? Misalnya playing football and at football. Ya, ini contoh aja ya teman-teman. It's not real but ya, contoh aja. 2014 2016 misalnya. Work as chef at on restoran Udi. Oke. Kayak gitu ya. Nah, ini bisa dikasih padding lagi ya, cell padding atau cell spacing. Kalau padding itu di dalam, spacing itu di luar ya. Jadi kita cari aja yang padding 20, kegedean cuy. Enggak. 5 deh. Oke. Mantap. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Basic HTML pakai table untuk layouting. Nah, ini adalah challenge yang pertama. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah punya website-nya kayak gini ya. Nah, next step-nya adalah kita akan buat contact me form ya. Formulir. Jadi di halaman contact me ini, yang ini ya teman-teman. Nah, ini kalau diklik, kalau websitenya di linknya di visit, nanti kita akan bikin form di sini. Oke. Nah, saya mau bikin sesuatu dulu. Jadi saya akan copy ini ke contact HTML. Mungkin di sini ya saya copy. Oke. Contact HTML. Oke. HR. Oke, ini kenapa? Oke, mungkin di sini ya. Oke. H1-nya adalah contact Steve Allen. Sebentar. Oke. Contact Steve Allen. Nah, terus saya mau bikin kalau logo saya ini diklik, balik ke index.html ya. Mantap. Jadi orang bisa balik lagi ke homepage. Oke.
ya, bisa balik lagi ke homepage. Oke, ini saya hapus. Saya akan pindahin ini ke sini. Boom. Oke. Nah, di sini kita akan bikin form ya. Form action. Nah, untuk bikin formulir itu udah pasti harus ada action. Action ini adalah kemana kalau nanti formnya kita submit, datanya mau dikirimkan ya. Kita blank dulu sekarang. Kemudian ada atribut kedua yaitu method. Ya, ini HTTP methodnya apa? Saya akan pakai post ya. Nah, di dalam form ini kita akan bikin label. Nah, ini saya lupa sih. Saya harus lihat dulu ya teman-teman. Maaf ya. Sudah 3 tahun lebih. Nah, gini ya. Oke, ada label for name. Oh, ini dari name ini ya, atau ID. Oke. Atribut atau complete. Oke. Oke, ini ada. Kita buka ini apa ini? Label itu harus masuk mana ya? Saya bingung. Bentar ya, teman-teman. Associating a label with an input element offers some major advantages. The label text is not only visually associated with its corresponding text input, it is programmatically associated with it too. This means that, for example, a screen reader will read out the label when the user is focused on the form input, making it easier for an assistive technology user to understand. Oke, ini buat accessibility ya. Oke, dan dia ngelinknya ke ID dari si input. Oke, kita bikin aja kalau gitu pakai div. Oke, kita masukin label. Kita masukin aja your name. Oke. Nah, kita bikin inputnya. Input ya, type text, betul. Name-nya adalah name. Name ini untuk nama field dari data ini ya. ID ini untuk ngelink dari label ke sini ya. Name, ini masukin name. Mantap. Oke. Jadi ini kalau diklik labelnya, nah lihat fokusnya langsung ke situ ya. Kalau name sih yang saya pakai S, ini kalau saya klik, nah tidak autofocus ya. Beda ini situ. Oke, mantap. Kita bikin div lagi. Saya copy ya. Label. Nah, sekarang kita masukin your email. For-nya email. Type-nya email. Name-nya email. ID-nya email. Mantap. Oke. Ini email ya. Jadi kalau kita masukin asal kayak gini, dia nanti bakal error. Jadi dia ada basic validation ya. Dan kalau di mobile phone itu kalau fieldnya email, dia langsung berubah harus yang layout si keyboardnya. Jadi ada yang add-nya ya. Your name, your email. Nah, terakhir adalah message-nya apa ya. Kita akan bikin juga. Kita akan copy sini. Your message ya. Inputnya ada type-nya. Ntar saya lupa harus pakai type apa. Kalau nggak salah input itu ada text box ya.
input text box. Ada nggak sih text box? Text atribut text box kayak ini ya. Text box. Ini nih. Text area. Ya, text area. Maaf ya, saya hapus dulu. Belum pakai text area ya. Text area. Voila. Ya, ini sama ada name-nya, message, ID-nya, message. Nah, ini saya mau bikinnya di bawah ya. Jadi saya akan pakai BR ya, break line. Jelek nggak sih? Ah ya, jelek ya. Kalau nggak ada CSS tuh jelek, tapi ya udah. Kalian bisa layouting pakai itu kalau mau pakai apa namanya? Pakai table. Atau pakai table aja ya. Gimana guys? Pakai table aja ya. Tapi ya udahlah, gini aja nggak apa-apa deh. Oke, ini mungkin saya kasih BR biar ada spasinya. Ya, your message. Nah ini kalau text area itu bisa diatur width-nya ya, kolomnya berapa, rows-nya berapa ya. Nah ini calls-nya mungkin 50. Nah, kayak gitu ya. Nah ini kita bisa disable juga nih, resizable ya, kalau misalnya butuh. Oke, terakhir baru input type submit ya. Nah kita bisa pakai input type submit atau pakai button ya, HTML tag button. Kita bisa pakai input type submit ya, name-nya submit ya. Kayak gini bisa, atau pakai button ya. Kalau button nanti ininya bisa kita ubah nih teksnya. Kalau ini kayaknya nggak bisa nih. Atau bisa ya, isi. Oh bisa pakai value. Bisa deh ya, bisa pakai antara button atau input type submit. Nah ini kita bisa pakai validasi juga ya. Kalau nggak salah ini kalau di submit, nah ini itu harus pakai required ya, required. Nah ini atribut yang menandakan kalau field ini harus diisi. Oke, kita akan isi di sini required ya. Jadi kalau di submit, nah dia ada kayak pop up ya. Ini kalau kita isi, nah yang kedua kita pop up kalau isinya ngasal, bukan email yang valid, dia akan langsung kasih tahu ya, ini butuh email address. Mantap. Nah ini juga ada min length, ada max length ya. Jadi kita bisa bilang min length-nya, kalau kalian mau ngetik sesuatu, mau kirim message ke saya, harus minimum 100 karakter, maksimumnya mungkin katakan 500 ya. Jadi ini saya bisa submit, saya isi dengan email yang valid. Ini saya isi, nah tapi cuman punya 2 karakter ya. Jadi HTML5 itu sangat handy sekali ya, dia punya basic validations tanpa JavaScript, jadi udah ada di situ. Nah selain itu pun kalian bisa masukin placeholder ya. Placeholder itu bukan default value, tapi kayak
text guidance gitu mungkin ya. Misalnya your at email. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayak guidance. Kita jadi tahu kalau ini tuh harus diisi format email kayak gini. Gitu. Nah, ini bisa kita timpa. Ya. Misalnya kayak gitu. Oke. Nah, actionnya ini kemana? Nah, ini kita akan buat actionnya itu untuk langsung mengirimkan email ke kita. Asik. Caranya pakai mail2 ya. Ini creating hyperlinks. Nah ya, pakai itu. Pakai mail2.2 email tujuan. Ya, terus kita bisa specify details. Kita bisa masukin standar mail headers kayak subject, CC, dan body. Ini cara gimana? Jadi mail2 ininya apa? Terus tanda tanya CC. CC-nya apa kalau harus di CC, BCC, dan subjeknya. Oh, menarik. Oke, subject. Oke. Terus ada body-nya. Nah, kita coba aja pakai mail2 action. Mail2 ke email saya yang ini ya, steve@quo.com. Terus ini pakai tanda tanya. Terus kita pakai subjek ya. Atau ya, boleh pakai boleh enggak. Boleh dikosongin ya. Jadi biar usernya aja yang isi subjeknya. Misalnya subjeknya ada contact Steve and Oke, ini harus encoded ya. Jadi pakai %20. Ya, kita coba aja ya. Jadi emailnya misalnya saya akan message diri saya sendiri. steve@mail.com. Hi Steve. How are you? I wish you healthy. Oke, kita submit sekarang. Oh, masih blank-nya harus 100 karakter. Banyak juga. Kita copy paste saja. Isi submit. Boom. Ya. Ini loading ya, kenapa loading? Oke, nah ini saya coba buka di Safari ya teman-teman, websitenya. Karena yang tadi itu tidak bisa lewat situ. Oh, ini gede banget ya. Oh, ini gede banget teman-teman. Localhost. Oke. Oh, dia jalanin. Oke, ini tapi kan oke. Kita coba ya. Kita masukin nama saya adalah Steve. Emailnya adalah steve@mail.com. Halo, nama saya Steve. Semoga sehat. Ini saya copy ya, tadi saya punya 100 minimum karakter. Ya nggak apa-apa gitu aja. Saya submit. Oke. Nah, ketika saya submit ya teman-teman, ini aplikasi email saya terbuka otomatis ya. Sebentar, saya kasih lihat gimana caranya. Bentar ya. Nah, jadi ini email bawaan aplikasi email bawaan dari Mac ya.
dia langsung muncul kayak gini. Subjeknya tadi ya, sesuai dengan yang kita mau. Dan di sini dia langsung ada kontennya ya, name-nya Steve ya, yang kita masukkan di form ya, terus emailnya Steve. Ya memang berantakan sih, but it works somehow. Oke teman-teman, untuk sesi terakhir dari learning kita di hari 42 ini ternyata adalah publish your website ya. Nah setelah saya tonton ini ternyata menggunakan GitHub Pages. Nah ini caranya simple ya. Jadi kalian tinggal bikin repository, terus upload file index.html dan teman-temannya, terus nanti langsung bisa dipublish sebagai static website kayak gitu ya. Silakan kalian coba ya, karena saya tidak akan mencoba karena website jelek banget. Begini doang. Ya mungkin saya akan upload yang udah pakai versi CSS-nya ya teman-teman. Atau kita coba bikin aja mungkin style website yang retro gitu ya. Let's see lah kayak gimana. Tapi ya untuk sekarang saya rasa cukup. Nah untuk di hari berikutnya kita akan belajar tentang introduction ke cascading style sheets atau CSS. Ya jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan juga aktifkan loncengnya supaya nanti kalau ada video pembelajaran berikutnya kalian bisa langsung tahu dan langsung ditonton aja. Oke, terima kasih. Bye-bye.